Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita senantiasa menyertai kita semua. Dan kita bersyukur pada saat ini juga meski di tengah-tengah ketidakpastian kita diperhadapkan dengan virus corona, tetapi kita boleh bersama-sama menghayati, menikmati, dan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Anugerah yang kau nyatakan kepada kami menikmati ya Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan kepada kami, untuk menebus kami, untuk mendamaikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan layakkan kami supaya kami layak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kemenangan yang memberi kemenangan. Mari kita akan belajar di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus atau memasuki Minggu Palmarum, terus kita Kamis Putih dan Jumat Agung, dan bahkan saat ini kita boleh bersama-sama merayakan Hari Paskah. Nah, ini merupakan satu rentetan sebuah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Baik ketika Tuhan Yesus memasuki masa-masa sengsara, atau ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus dihujat, ketika Tuhan Yesus diperlakukan semena-mena, dan memasuki Jumat Agung ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan saat ini pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Sekali lagi saya mau katakan bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus tidak bisa dilepaskan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitan ini merupakan satu kesatuan. Kebangkitan merupakan satu konfirmasi yang Yesus kerjakan. Konfirmasi apa? Yaitu konfirmasi akan kemenangan Tuhan Yesus melawan maut. Ketika orang berkata bahwa kematian Tuhan Yesus merupakan satu kekalahan, saya mengatakan Alkitab mengatakan justru kematian Tuhan Yesus Kristus merupakan satu kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Kematian Tuhan Yesus bukan satu kekalahan yang dialami Tuhan Yesus, bukan suatu kekalahan dalam sebuah proses sejarah keselamatan, tetapi kematian Tuhan Yesus adalah satu proses di mana Tuhan Yesus memenangkan kuasa dari kuasa maut. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Bahkan di ayat yang kita baca tadi mengatakan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia.
Ingat, kebangkitan Tuhan Yesus adalah konfirmasi. Saya mau tekankan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah konfirmasi kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan dari kuasa dosa, kemenangan dari kuasa maut. Yesus mati di kayu salib untuk menghancurkan, untuk mengalahkan maut. Maka tidak heran di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-57 bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan ayat yang ke-57, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang merupakan satu konfirmasi kemenangannya mengalahkan maut. Kenapa maut tidak lagi berkuasa atas dia? Karena di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-15 demikian bunyinya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi sekali lagi di sini diperjelas lagi bahwa kematian Tuhan Yesus merupakan jalan kemenangan, jalan untuk mengalahkan maut, jalan untuk memusnahkan, melenyapkan kuasa maut, saudara. Di sini ada dua kata yang menarik, yaitu yang pertama kata memusnahkan dan yang kedua adalah membebaskan. Artinya apa? Artinya adalah ketika Tuhan Yesus mau membebaskan atau memerdekakan atau memberikan kemenangan kehidupan manusia dari kuasa maut, dari kuasa dosa, maka Yesus harus melenyapkan, Yesus harus memusnahkan kuasa kegelapan, memusnahkan yaitu iblis sang penguasa maut itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memusnahkan atau melenyapkan itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan, kita boleh mengalami kemerdekaan dari maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang maut atau alam maut, orang-orang Yahudi pada waktu itu alam maut adalah tempat, ini konsep atau kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu. Alam maut adalah tempat di mana orang mati ditempatkan di alam maut untuk menantikan penghakiman. Itu yang pertama. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa alam maut itu adalah neraka. Ada juga yang menafsirkan bahwa alam maut bukan neraka, tetapi pintu gerbang menuju neraka. Artinya apa? Artinya adalah sebelum memasuki neraka, maka harus melewati alam maut terlebih dahulu. Nah, kalau kita berpikir atau kita memiliki konsep yang ketiga ini, saudara, maka ketika Tuhan Yesus menghancurkan kuasa maut, maka itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu melepaskan kita dari proses menuju ke neraka itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang maut bukan satu gambaran yang indah, bukan satu gambaran yang menyenangkan, bukan satu gambaran yang membahagiakan, melainkan situasi yang gelap, pekat, situasi yang tidak ada pengharapan, situasi yang tidak ada kepastian, situasi yang ada satu kesuraman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memberikan kemenangan kita, itu artinya bahwa kita dimenangkan dari situasi kegelapan yang pekat itu, dari situasi kesuraman itu, dari situasi yang di dalamnya tidak ada satu pengharapan. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita dimenangkan, kita dimerdekakan. Lalu pertanyaannya adalah, ketika kita sadar bahwa kita dimenangkan, bahwa kita dimerdekakan dari kuasa perhambaan dosa, kuasa iblis, kuasa maut, apa yang kita lakukan? Mari kita akan buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seringkali kita berpikir ketika kita mendapatkan satu kemerdekaan, kemenangan, maka kita hidup bebas. Bebas dalam artian semau gue. Kita tidak bisa menghargai akan karya Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Tuhan Yesus untuk memberikan kemenangan kepada kita atas kuasa maut, Tuhan Yesus harus mati terlebih dahulu. Tuhan Yesus harus berperang terlebih dahulu. Tuhan Yesus harus masuk ke alam maut untuk menghancurkan kuasanya, untuk melenyapkan kuasanya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang mudah. Perlu satu pengorbanan, dan itu sudah Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus untuk memberikan kemenangan kepada kita perlu yang namanya pengorbanan. Jadi ketika kita sadar bahwa kita mendapatkan kemenangan, maka selayaknya kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus untuk memberikan kemenangan kepada kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Begitu juga dalam kehidupan kita. Untuk merayakan kemenangan itu bukan dengan kehidupan yang sembrono, bukan bebas merdeka tanpa bukan bebas merdeka tetapi melanggar kebenaran firman Tuhan, bukan. Tetapi sebaliknya, Alkitab mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi melayani orang bukan karena untuk mendapatkan sesuatu. Melayani bukan berbicara tentang apa yang kudapatkan, tetapi melayani berbicara tentang apa yang kuberikan. Ketika melayani berbicara tentang apa yang kudapatkan, maka itu bukan lagi satu pengorbanan, tetapi suatu kepentingan yang dibalut tentang pelayanan. Tetapi firman ini mengingatkan kita melayani orang lain bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk meneladani pengorbanan Tuhan Yesus,
untuk meneladani karya Tuhan Yesus untuk memberikan kemenangan dalam hidup kita, maka perlu yang namanya pengorbanan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kemenangan tidak hanya untuk kita pribadi. Kemenangan tidak untuk hanya kita seorang diri. Kemenangan tidak hanya untuk golongan kita, tetapi kemenangan untuk mereka semuanya. Dengan cara apa kita menghadirkan kemenangan itu? Yaitu dengan cara kita melayani satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang tidak ada kepastian, mungkin bisa dikatakan situasi yang gelap pekat, yang ada hanya ketakutan, mari kita hadir untuk melayani mereka. Mari kita hadir untuk mewujud nyatakan kemenangan kita untuk orang lain. Pengorbanan kita kepada orang lain melalui pelayanan kita. Indonesia dalam konteks saat ini butuh kehadiran saudara dan saya. Indonesia yang diperhadapkan dengan ketakutan, masyarakat yang diperhadapkan dengan kebingungan, masyarakat diperhadapkan dengan mungkin bisa digambarkan situasi yang gelap pekat, tidak ada pengharapan. Sewaktunya kita hadir untuk melayani mereka sebagai manifestasi, sebagai bukti bahwa kita dimenangkan oleh Kristus. Maka kita mau meneladani apa yang Kristus lakukan kepada kita, yaitu mati di kayu salib. Kita memenangkan, kita melayani, kita menghadirkan kemenangan itu bukan dengan kita meneladani, bukan berarti kita harus mati di kayu salib, bukan. Tetapi sikap pengorbanan kita untuk melayani orang lain itu yang terpenting dalam hidup kita. Situasi seperti ini betul-betul dibutuhkan hati yang melayani. Situasi yang saat ini dialami masyarakat, kehidupan mungkin tidak hanya sekedar saudara dan saya, tetapi semuanya, se-Indonesia, bangsa Indonesia ini membutuhkan kehadiran kita yang melayani sebagai bukti bahwa kita dimenangkan dari kuasa maut. Jadi mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama untuk menghayati, kita bersama-sama untuk menikmati karya Tuhan dengan cara meneladani. Sekali lagi saya mau tekankan, melayani bukan berbicara tentang apa yang ku dapatkan, tetapi berbicara tentang aku apa yang ku berikan. Melayani bukan berbicara tentang apa yang ku dapatkan, tetapi melayani berbicara tentang ucapan syukur kita, bentuk kita bahwa kita dimenangkan dari kuasa maut. Kuasa maut sekali lagi digambarkan tidak ada pengharapan. Ketika kuasa maut itu dihancurkan, maka ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Kuasa maut digambarkan kegelapan yang pekat. Ketika kuasa maut itu dihancurkan, maka ada terang kemuliaan Tuhan yang menyinari kehidupan kita semuanya. Kuasa maut yang digambarkan ketakutan, kebingungan. Ketika kuasa maut itu dihancurkan, maka ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itulah yang dibutuhkan kehidupan manusia saat-saat ini. Tuhan Yesus
memberkati, jadilah pelayan, jadilah orang-orang yang menampilkan bahwa kita dimerdekakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyinari kehidupan kami, Allah yang senantiasa hadir memberikan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas karya yang besar yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyatakan kemenangan-Mu dari kuasa maut, dan itu Kau peruntukkan untuk kami semuanya, sehingga kami dimenangkan dari kuasa perhambaan, dari kuasa dosa. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk menikmati, untuk menghayati, untuk mensyukuri akan kemenangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, dengan cara kami mau melayani orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.